John Hertman tentunya mengatakan welcome untuk Ragnar Oratmangun. Ya. Lini depan kita semakin kuat. Memang tanpa Ole Romeni, tapi sosok Ragnar ini semua sudah tahu. Bahkan kubu Vietnam, juara bertahan yang 9 tadi, itu mendengar Ragnar masuk dan bermain di Liga Super bersama dengan Persib dan pasti akan bermain di Piala AFF karena Vietnam akan menjadi lawan kita. Apalagi bermain di kandang kita. Wah, Vietnam agak ketar-ketir juga. Apa yang sebenarnya sedang dirancang John Hertman? Mengapa Vietnam mulai meningkatkan kewaspadaan? Mengapa Singapura dan Kamboja disebut-sebut mulai memetakan kekuatan baru timnas Indonesia? Dan yang paling menarik, benarkah John Hertman sedang menyiapkan skenario yang belum pernah benar-benar dilihat Asia Tenggara sebelumnya? Jika rumor dan berbagai spekulasi yang beredar terbukti menjadi kenyataan, Piala AFF 2026 bisa menjadi panggung lahirnya timnas Indonesia paling kuat dalam sejarah turnamen tersebut. John Hertman dikabarkan tidak ingin setengah-setengah. Targetnya bukan sekadar lolos dari fase grup. Targetnya bukan hanya mencapai semifinal. Ambisinya jauh lebih besar. Ia ingin membawa Indonesia berdiri di podium tertinggi Asia Tenggara. Yang membuat banyak pihak penasaran adalah kemungkinan Hertman menurunkan komposisi pemain yang didominasi oleh pemain naturalisasi yang telah menjadi bagian resmi timnas Indonesia. Bukan karena status mereka, melainkan karena kualitas, pengalaman internasional, dan level kompetisi yang mereka miliki. Jika skenario itu benar-benar diterapkan, maka Indonesia bisa tampil dengan wajah yang sangat berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Bayangkan sebuah tim yang diisi pemain-pemain yang terbiasa menghadapi tekanan tinggi, bermain di kompetisi yang ketat, dan memiliki pengalaman menghadapi lawan dengan kualitas tinggi. Di atas kertas, komposisi seperti itu tentu akan menambah kekuatan Garuda di setiap lini. Di lini belakang, Indonesia berpotensi memiliki pertahanan yang lebih disiplin dan sulit ditembus. Di lini tengah, permainan bisa menjadi lebih tenang dan terorganisir. Sementara di lini depan, kecepatan serta efektivitas serangan dapat menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan lawan. Inilah yang mulai menjadi bahan perbincangan di kalangan pengamat sepak bola Asia Tenggara. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tim yang hanya mengandalkan semangat juang. Kini Garuda mulai dilihat sebagai tim yang memiliki kombinasi antara kualitas individu, pengalaman, fisik, dan mental bertanding. John Hertman sendiri memahami bahwa turnamen seperti Piala AFF tidak hanya membutuhkan pemain hebat. Dibutuhkan juga mental juara. Karena itulah setiap pemain yang dipanggil harus siap menghadapi tekanan besar. Mereka tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga harapan jutaan rakyat Indonesia yang sudah lama menantikan trofi AFF. Semakin dekat turnamen dimulai, semakin besar pula rasa penasaran publik. Strategi apa yang sedang disusun Hertman? Siapa saja nama yang akan masuk skuad final? Apakah Indonesia benar-benar akan tampil dengan kekuatan terbaiknya sejak pertandingan pertama? Jika semua potensi itu berhasil dirangkai menjadi satu kesatuan yang solid, maka Indonesia bisa menjadi kekuatan yang sangat sulit dihentikan. Bukan karena status pemainnya, bukan karena popularitasnya, tetapi karena kualitas permainan yang ditampilkan di lapangan. Dan mungkin, inilah yang membuat banyak rival mulai memberikan perhatian lebih kepada timnas Indonesia. Karena ketika sebuah tim memiliki ambisi besar, kualitas yang terus meningkat, dan dukungan supporter yang luar biasa, mereka tidak datang ke turnamen untuk sekadar meramaikan persaingan. Mereka datang untuk mengejar sejarah. Pertanyaannya sekarang, apakah John Hertman benar-benar akan mengeluarkan kartu truf yang selama ini disimpannya? Ataukah masih ada kejutan yang belum diketahui publik? Jawabannya akan segera terungkap. Namun satu hal yang pasti, semakin dekat Piala AFF dimulai, semakin besar keyakinan para pendukung Garuda bahwa Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan sesuatu yang istimewa. Namun cerita sebenarnya mungkin baru akan dimulai ketika daftar skuad resmi diumumkan. Selama ini publik hanya melihat potongan-potongan informasi yang beredar. Ada yang membahas latihan, ada yang menyoroti pemain yang dipanggil, dan ada pula yang mencoba menebak strategi yang akan digunakan. Tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan John Hertman.
Jika Hertman memilih memainkan komposisi yang didominasi pemain naturalisasi yang telah memenuhi syarat membela Indonesia, maka itu akan menjadi keputusan yang pasti mengundang banyak perhatian. Namun pada akhirnya, yang akan menentukan hasil bukan asal-usul pemain, melainkan bagaimana mereka bermain sebagai satu tim. Hertman tentu akan memilih siapapun yang dinilai paling siap untuk membantu Indonesia meraih hasil terbaik. Yang paling dinantikan tentu bagaimana chemistry antar pemain terbentuk. Di atas kertas, kualitas individu memang penting. Akan tetapi, sepak bola selalu membuktikan bahwa tim yang paling kompak seringkali mampu mengalahkan tim yang dipenuhi pemain bintang. Inilah tantangan terbesar yang harus dijawab oleh Hertman dalam waktu yang relatif singkat. Bila para pemain mampu memahami peran masing-masing, saling percaya, dan menjalankan instruksi pelatih dengan disiplin, Indonesia berpotensi tampil lebih tajam saat menyerang sekaligus lebih kokoh ketika bertahan. Setiap transisi bisa menjadi senjata mematikan, sementara setiap peluang sekecil apapun harus dimaksimalkan menjadi gol. Di sisi lain, lawan-lawan Indonesia tentu tidak akan tinggal diam. Vietnam, Singapura, dan Kamboja diperkirakan akan mempersiapkan strategi khusus untuk menghadapi Garuda. Mereka pasti mempelajari rekaman pertandingan, mengamati pola permainan, dan mencari titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Artinya, Indonesia juga harus siap menghadapi tekanan dan mampu beradaptasi dengan berbagai skenario di lapangan. Justru disinilah mental juara akan diuji. Ketika pertandingan berjalan tidak sesuai rencana, ketika lawan mulai menekan, atau ketika stadion dipenuhi tensi tinggi, mampukah Garuda tetap tenang dan memainkan sepak bola terbaiknya? Tim-tim juara biasanya lahir dari kemampuan mengatasi situasi sulit seperti itu. Karena itu, Piala AFF kali ini bukan hanya soal siapa yang memiliki nama besar atau skuad paling mewah. Turnamen ini akan menjadi panggung pembuktian. Pembuktian bahwa proyek pembangunan Timnas Indonesia benar-benar menghasilkan tim yang mampu bersaing hingga akhir. Dan jika semua persiapan itu berbuah manis, satu momen yang paling dinanti jutaan supporter akhirnya bisa menjadi kenyataan, melihat Kapten Timnas Indonesia mengangkat trofi Piala AFF di hadapan dunia, sebagai simbol bahwa perjuangan panjang akhirnya terbayar lunas. Kini tinggal menunggu waktunya. Saat peluit pertama dibunyikan, semua prediksi akan berhenti. Tidak ada lagi rumor. Tidak ada lagi spekulasi. Yang tersisa hanyalah pertarungan selama 90 menit untuk membuktikan siapa yang benar-benar pantas menjadi raja baru Asia Tenggara. Semakin hari, atmosfer menjelang Piala AFF semakin terasa. Perbincangan di media sosial terus memanas. Para supporter mulai menyusun prediksi, pengamat mulai menganalisis kekuatan setiap tim, dan lawan-lawan Indonesia tentu akan berusaha membaca setiap langkah yang diambil John Hertman. Namun justru disitulah letak keunggulan sebuah tim besar. Strategi terbaik tidak selalu diumumkan lebih dulu. Bisa saja Hertman sengaja menyimpan komposisi utamanya hingga pertandingan perdana. Ketika semua orang sibuk menebak-nebak siapa yang akan bermain, Indonesia justru datang dengan formasi yang benar-benar siap bertarung. Jika itu terjadi, setiap lawan harus mampu beradaptasi dengan cepat sejak menit pertama. Yang paling penting bukan hanya nama besar di daftar pemain, tetapi bagaimana mereka bergerak sebagai satu kesatuan. Ketika lini belakang tampil disiplin, lini tengah mampu menguasai permainan, dan lini depan memanfaatkan setiap peluang, Indonesia akan menjadi lawan yang sangat sulit dihadapi. Turnamen seperti Piala AFF seringkali ditentukan oleh konsistensi dan efektivitas, bukan semata-mata oleh reputasi. Bagi para pemain, ini juga menjadi kesempatan untuk menorehkan sejarah. Mengenakan seragam merah putih berarti memikul harapan jutaan pendukung yang telah menanti gelar AFF selama bertahun-tahun. Tekanan itu memang besar, tetapi di saat yang sama bisa menjadi sumber motivasi untuk memberikan penampilan terbaik. Sementara itu, para rival tentu akan datang dengan ambisi yang sama. Mereka juga ingin menjadi juara dan pasti telah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Karena itulah setiap pertandingan diperkirakan berlangsung ketat, penuh duel, dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga peluit akhir. Apabila Indonesia mampu melewati fase grup dengan performa meyakinkan, rasa percaya diri tim akan terus meningkat menuju babak gugur. Di fase itulah mental juara benar-benar diuji. Satu kesalahan kecil bisa mengubah jalannya turnamen, tetapi satu momen brilian juga bisa membawa sebuah tim menuju final. Kini seluruh perhatian tertuju kepada John Hertman dan skuad Garuda. Mampukah mereka menjawab ekspektasi tinggi dari para supporter?
Mampukah mereka mengubah optimisme menjadi prestasi nyata? Jawabannya tidak akan ditentukan oleh prediksi atau perbincangan di media sosial, melainkan oleh apa yang mereka tampilkan di atas lapangan. Jika Garuda mampu menjaga fokus, bermain sebagai tim, dan memanfaatkan kualitas yang dimiliki, maka peluang untuk melangkah jauh akan tetap terbuka. Dan bila kesempatan itu datang, Indonesia memiliki peluang untuk menulis babak baru dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara.